Apa kabar Mas Aldi? Ini lokasi di Alhamdulillah baik. Di kantor Makassar. di Makassar, iya betul. Di Makassar. Salam kenal, kita baru ketemuan juga langsung di Iya, live nih sebelum. iya benar. Oke, jadi sebelumnya thank you banget untuk Mas Aldi bisa sharing-sharing mampir ke sekolah pebisnis dan mungkin bisa mendengarkan ceritanya gimana caranya membangun sebuah brand lokal ya bisa dibilang ya kalau saya Iya benar. di Super dari awalnya di Makassar terus bisa hingga kayak sekarang nih. Kalau boleh tahu sebelum kita cerita-cerita backgroundnya Mas Abi kayak gimana, boleh di-share nggak sama teman-teman sekarang tuh Pistok Super itu cabangnya berapa dan udah ada di kota mana aja? Kalau sekarang Pistok Super sudah ada cabang sekitar 20 sampai 22 ya. 20 Sudah kalau iya benar. Kalau di Makassar sendiri kita sudah ada sekitar 10 sampai 11. Terus ada juga oh, seperti kayak di Jakarta, ada di mana kayak di apa di Mamuju, Takalar, di daerah-daerah juga ada. wah, ini luar biasa banget teman-teman. Ini hasil riset saya kecil-kecilan nih Mas Abi dari lihat-lihat Iya browsing-browsing benar. di itu Iya, katanya udah jadi merchant terlarisnya GrabFood di Makassar dengan iya, 75.000 orderan gitu iya, ya. iya benar. Ada juga Lalu apa sekarang, apa ada kita juga pernah dapat penghargaan dari GrabFood apa sebagai apa merchant terlaris dan platinum lah yang paling ratingnya paling tinggi lah di GrabFood. oke. Iya. Itu setelah berapa lama masuk di GrabFood bisa sampai mencapai prestasi yang lumayan tuh Mas? Mungkin sekitar kurang lebih setahunan lah. Kurang lebih satu tahun. Wah, luar biasa banget ya. Kebetulan yang Iya. viral itu dari Mas Albi ini kita kan sempat men-sharingkan artikelnya di sekolah pebisnis Iya, juga. benar. Dan Iya. antusias banget gitu. Pada antusias banyak engagementnya akhirnya kita undang supaya bisa hadir di sini dan sharing-sharing ke teman-teman kita di sekolah pebisnis. Nah, dari Mas Albi di artikelnya kan saya lihat ada jam tangan yang dijual seharga 500.000 gitu ya. Terus buat modal buat pisah. Cuma mungkin kita mau mulai dari awalnya. Iya. Awalnya tuh sebetulnya Mas Abi sendiri bermula dari usaha apa sih awalnya? Apa Jadi bukan, sebenarnya saya mulai terjun di dunia bisnis waktu SMA. Kebetulan memang ayah dengan ibu juga salah seorang pebisnis. Terus itu hari waktu SMA saya sempat membuka usaha seperti kayak jasa-jasa lukis, kayak lukis kafe atau lukis-lukis jaket, jeans gitu. Nah, tapi saya rasa kayak kurang apa ya, income-nya kurang lah, maksudnya belum menutupi kebutuhan sehari-hari. Nah, sampai waktu lulus SMA, di situ saya dikasih dua pilihan, saya dikasih dua pilihan sama orang tua, saya mau kuliah atau mau bisnis. Nah, di situ wah, kan ya, di situ kan saya rasa apa ya, kayak terlalu banyak begitu biaya yang saya keluarkan. Kalau saya kan waktu masih SMA juga bisa dibilang cukup lumayan lah pengeluarannya. Nah, terus itu hari dikasih pilihan. Saya pikir kalau saya minta modal lagi atau saya minta dikuliahkan mungkin apa ya terlalu saya pikir terlalu menyusahkan orang tua. Nah, jadinya itu hari saya tidak memilih kuliah ataupun saya tidak memilih minta modal untuk membuat bisnis. Nah, di situ awalnya saya belum merintis Pistok Super ini. Jadi oh, pertama saya sempat iya, jadi pertama saya sempat berjualan baju-baju bekas kayak istilahnya di Makassar itu kayak baju-baju cakar lah, baju-baju second gitu. Nah, sampai saya juga pernah merintis usaha ikan-ikan cupang. ikan Ikan-ikan cupang. hias Wah, itu iya benar. Nah, tapi saya rasa di situ masih apa ya? Belum ada yang berhasil lah. Nah, sampai iya, kenapa saya memberanikan diri membanting setir ke dunia food and beverage? Karena apa ya menurut saya yang pertama makanan itu paling dibutuhkan lah untuk kita masyarakat sendiri. Nah, terus yang kedua memang sebenarnya pisang super ini salah satu makanan yang sering dibikin di rumah. oh, Kalau oke. misalnya ada, iya kalau misalnya ada acara-acara keluarga, pasti yang disajikan piscok ini. Sebelum Tapi masuk ke sendiri, mungkin saya mau ya, tanya
Piscopnya dulu nih. Kalau sebelum Piscop itu awalnya Mas Aldi kan lahirnya langsung di Makassar ya, jadi orang asli Makassar ibarat. Iya, asli Makassar. Nah, waktu awal itu ini menarik banget karena ternyata setelah SMA itu nggak melanjutkan ke kuliah karena memang pengen praktek gitu ya, langsung bisnis aja deh gitu. Padahal kalau dari ceritanya Mas Aldi tadi, orang tuanya itu sebetulnya mampu dan sanggup karena memang pebisnis juga ya. Tapi untuk modal usaha ditawari untuk kuliah, tapi lebih memilih untuk coba praktek bisnis. Nah, mungkin saya tertarik banget dari ceritanya tadi, kenapa sih kok bisa sampai mengambil keputusannya yang cukup drastis ya, mungkin ya kita pikir kalau orang tua sekarang gitu. Itu waktu SMA sudah mulai jualan-jualan atau gimana ceritanya sampai punya keputusan ya udah deh kayaknya aku nggak mau deh kuliah gitu, aku nggak mau deh. Jadi sebelumnya saya sebenarnya bisa dibilang salah satu murid yang dalam artian tidak pintar ya, ataupun nakal. Nah tapi syukurnya saya sendiri alhamdulillah bisa memiliki beberapa skill. Contoh bisa saya bisa menggambar, saya bisa memainkan alat musik dan lain-lain. Pokoknya saya suka yang berhubungan dengan seni lah. Nah, alhamdulillah dari bakat saya itu, disitulah saya bisa saya bisa mencari uang dari itu. Contoh misalnya saya melukis di kafe, saya menawarkan jasa saya. Contoh misalnya kayak saya ke kafe terus saya tawarkan, kayaknya bagus nih kalau ada lukisan-lukisannya kayak gitu. Ya jadi sebenarnya awalnya situ dari SMA, iya benar. Wow. Berarti memang karena udah mulai coba jualan dari SMA, udah mulai ada pendapatan juga ya? Iya, benar banget. Ya udah deh, kalau emang udah bisa dapat juga, kenapa harus kuliah ataupun ambil tua juga ya? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, kalau kita itu, menurut saya laki-laki, kalau kuliah terlalu banyak membuang waktu menurut saya, tapi kan semua orang beda-beda. Menurut saya kalau beda dengan perempuan, kalau perempuan memang perlu pendidikan. Karena contoh kalau kita sudah berkeluarga, yang harus diajarkan ke anak-anak itu, kalau istri ke anak, pastilah pendidikan. Kalau kita, ayah mengajarkan pelajaran ke anak, bukan pendidikan, tapi apa arti kehidupan, bagaimana cara bekerja nantinya, mungkin seperti itu. Ya, menurut saya seperti itu. Terus dari situ akhirnya coba untuk buka usaha. Kalau boleh tahu yang paling menarik, lulus SMA tuh berarti kurang lebih umurnya masih 19-20 mungkin ya? Iya, benar. 19-20-an. Loh, buka usaha sendiri. Itu sempat nggak sih kayak, ini kok anak masih umur 19, masih umur 20, tapi udah jualan gitu? Sempet nggak? Terus? Sebenarnya kalau saya, prinsip saya tidak mau terlalu membuang banyak waktu ya. Misalnya kita berbisnis itu tidak selamanya kita harus mapan, tidak selamanya kita harus dewasa dulu. Karena dewasa itu bukan tentang berapa umur kita, tapi tentang bagaimana pemikiran kita tentang menyikapi masalah ataupun melihat peluang, contohnya gitu. Wah, luar biasa banget ya. Waktu itu juga setelah lulus mulai untuk tukang jadi gambar-gambar di kafe-kafe, sampai akhirnya dari gambar itu kalau boleh tahu perjalanan selanjutnya gimana? Jadi sebenarnya saya membuat Piscop Super ini sebenarnya cuma sampingan awalnya, karena kan yang saya kasih jadi utama di gambar-gambar ini, cuman tidak bisa dibilang tidak lancar lah. Contoh misalnya kayak sebulan sekali baru ada proyekan. Tapi seiring berjalannya waktu, usaha Piscop Super ini menjadi pemasukan utama bagi saya. Iya. Jadi gambar-gambarnya masih tetap terus ya? Sampai sekarang masih ya, sampai sekarang masih. Dari bagian dari passionnya juga ya, dari hobinya juga ya, menggambar. Hobi, benar, iya. Terus di antara menggambar sampai Piscop Super itu sempat mention ada jualan ikan cupang juga bahkan ya. Iya. Sampai ada. Iya, benar, sempat. Itu fashion dulu apa ikan cupang dulu kalau boleh tahu? Awalnya fashion dulu. Iya, terus itu hari saya sempat bergaul dengan anak-anak ikan cupang, terus saya kayak tergerak lah hatinya tuh, kayaknya bagus nih jualan ikan cupang. Tapi
kembali lagi kalau usaha-usaha seperti itu kan musiman. Terus target marketnya juga rendah. Iya, target marketnya rendah. Jadi saya berbanting setir ke dunia kuliner. Wah, ini luar biasa banget ya. Benar-benar Iya, berpindah benar. dari bisnis yang awalnya itu menggambar gitu, terus ganti ke Iya, benar. Jepang, ganti Iya. beda semuanya, beda industri ya. Sebenarnya semuanya yang saya lakukan itu tergantung passion saya. Misalnya saya suka fashion, saya suka binatang. Iya, karena banyak teman-teman juga melihat temannya yang sukses, contoh lah temannya sukses di bidang kuliner, terus dia ikut juga jualan kuliner, tapi kuliner itu bukan passionnya, jadinya tidak berhasil lah, mengeluh lah ujungnya. Saya setuju banget sih sama Mas Abi, karena biasanya kita kan nyari produk apa yang lagi laris, padahal semua orang itu ada aja yang ada aja yang punya gitu kan. Pernah nggak sih ngerasa waktu jatuh bangun tuh kan cukup lama ya, dari umur keluar SMA sampai sekarang udah 23 ya sekarang ya, 23, 24 teman. Iya, iya. Udah lumayan tuh, hampir 20, sekarang 22 jalan 23. dulu dan 23, 4 tahunan ganti-ganti. Itu Iya. yang paling rasanya jatuh bangunnya tuh jatuh banget tuh apa sih? Pernah nggak ya? Iya. Di Pistok ini. Di sebelumnya, kayak sebelum ketemu Picok. Oh, Pernah nggak kepikiran, aku bener nggak ya jadi pebisnis gitu? Kok nyobain gambar belum berhasil, nyobain ikan cupang belum berhasil, nyobain terus kayak sebenarnya iya. Sebenarnya saya tipikal orang yang pantang mundur dan semangat terus lah. ya. Karena saya selalu apa ya? Misalnya saya selalu mempunyai target. Nah, sebenarnya saya percaya kalau kita itu setiap orang pasti mempunyai jatah gagalnya masing-masing. Jadi setiap saya gagal, saya selalu berpikir, oh mungkin ini jatah gagal saya harus mulai lagi untuk mengambil jatah sukses saya. Nah, dari kegagalan ini saya belajar kemarin kenapa jatuh, kenapa bangkrut. Nah, pas saya melakukan bisnis, membuat bisnis lagi, saya belajarlah dari kegagalan yang kemarin. Karena mungkin buat Mas Abi udah berhasil, kan enak udah kelihatan hasilnya. Cuma mungkin buat teman-teman yang Iya. kita sekarang, mereka mungkin lagi struggle nih, lagi posisinya dulu waktu Mas Abi Iya. baru di ikan cupang gitu. Mereka masih gagal dan Iya. ketemu titik berhasilnya gitu. Nah, pesannya buat mereka apa Iya. Mas Abi? Kalau pesan saya, ambil jatah gagalnya dihabisin, karena percaya atau tidak percaya, di depan pasti ada jatah sukses kita. Coba terus ya, coba belajar lagi. Iya, coba terus. Misal gagal, bangkit lagi, coba lagi yang baru. Gagal, coba lagi. Terus selanjutnya dari Makassar itu, saya sempat lihat ternyata waktu pertama kali buka pisang coklat itu dibantu sama ada ibunya juga ya, yang ternyata pintar masak ternyata. Iya, iya benar. Sebenarnya foundernya itu ibu, karena yang awalnya yang menciptakan itu ibu. Cuman saya membantu untuk mengembangkan. Jadi awalnya piscok itu kan makanan rumah. Oke. Makanan rumah kalau ada tamu pasti itu yang disajikan. Tapi belum ada toppingnya, masih polos gitu. Oh. Nah, saya berpikir kayaknya bagus nih dipasarkan piscok ini. Tapi pada saat itu saya berpikir bagaimana cara saya supaya bisa diterima di semua kalangan lah, mulai kalangan dewasa, ibu-ibu sampai anak-anak pun dapat. Nah, makanya saya berani untuk bereksperimen lah di situ. Contoh saya membuat piscok rasa green tea, rasa palm sugar. Palm sugar kan itu kayak orang-orang tua suka. Kalau kayak green tea sampai coklat itu kan bisa orang dewasa sampai anak-anak juga dapat. Jadi target marketnya besar lah, circle-nya. Jadi terinspirasi dari memang masakan, kalau di Makassar itu memang salah satu masakan yang sering ya di pisang itu ya. Kalau ada acara-acara. Iya. Iya. Karena istri saya sebenarnya paling enak juga. Orang Sulawesi juga istri saya. Iya. Iya. Tapi sebenarnya pisang itu paling enak ya. Aduh. Kalau Iya. istri saya kebetulan orang Makassar juga.
Oh, iya iya. Oh sorry, dia orang Manado. Dia orang Manado dari Sulawesi. Oh, Manado. Kan? Itu kan dia juga kalau Utara ya. biasanya juga pisang kan yang dikeluarin. Iya iya benar. Kalau Sulawesi memang kebanyakan pisang. Contoh karena sebenarnya pisang bisa diolah berbagai macam menu ya. Contoh kalau kita kan di Makassar ada menu khas Makassar itu kayak burongko itu kan dibuat dari pisang. Kita ada pisang epe, kita ada pisang nugget atau pisang kipas itu kan semua bahan dasarnya dari pisang. Terus keuntungannya juga kita berjalan pisang-pisang gitu karena pisang tidak mengenal musim ya. Terus mau di iklim apapun bisa tumbuh kalau pisang. Beda dengan mangga, durian itu kan kita harus tunggu musimnya dulu. Kalau pisang pokoknya semua iklim, mau panas, hujan, tetap tumbuh. Tetap ya. Wah, tapi tetap dikasih Iya. gimana caranya supaya rasanya, variannya itu jadi menarik buat semua kalangan tadi. Beda dari, iya benar. Terus perjalanan. Jadi dulu itu ide pisang piscok itu, lalu ibu coba untuk bantu juga membuat varian baru juga. Terus bukanya kayaknya waktu itu langsung eksekusi gitu ya di rumahnya waktu itu ya sempat ya. Iya. Jadi waktu dulu itu waktu sudah mendapatkan rasanya kita belum langsung menjual. Tapi kita contoh menawarkan ke tetangga dulu, kita kasih coba dulu sampai tetangga bilang, "Wah, enak nih," baru kita pasarkan. Kita waktu saat itu kita belum berani langsung pasar karena kita masih ragu-ragu, kayaknya enak nggak nih atau enggak. Ya, jadi kita kasih coba dulu orang-orang di sekitar, kalau mereka sudah bilang mantap, baru kita pasarkan. Wah, ini tipsnya bagus nih ya. Jadi kalau habis nyoba-nyoba resep makanan, cobain ke sekitar dulu, baru yakin untuk buka yang pertama. Itu benar. Piscok di mana kalau boleh tahu? Di rumah ya, halaman rumah ya waktu itu ya? Iya benar, di rumah. Jadi waktu dulu itu saya memanfaatkan istilahnya digital marketing lah. Misalnya kayak kita memanfaatkan sosial media. Jadi awalnya saya pasarkan kenapa orang sampai bisa tahu piscok super itu. Karena yang pertama kita memasarkan lewat sosial media, kita memanfaatkan teman-teman yang selebgram yang mempunyai banyak follower. Jadi dulu sebelum kita bergabung dengan Gojek dengan GrabFood, saya pribadi yang antar sendiri. Jadi misalnya saya mendapat orderan dari Instagram, langsung dibuatin terus diantar. Sebelumnya ojek online ya? Iya, di situ waktu masih berdarah-darah lah istilahnya. Iya benar. Terus dari situ ini menarik banget karena ternyata ada bisnis offline yang orang tuh biasanya mikirnya kalau saya mau menggunakan sosial media, digital marketing, bisnisnya ya kita jualannya online semuanya, produknya kita kirim pakai atau pakai jasa logistik lainnya gitu kan. Tapi di sini bagus juga ternyata bisnis-bisnis yang offline itu bisa loh disupport dengan sosial media dan digital marketing ya. Iya benar banget. Dari walaupun tempatnya itu awalnya hanya di halaman rumah, tapi orderannya sampai kewalahan, bahkan chattingnya sampai kewalahan juga ya. Iya, malah kalau boleh dibilang rumah saya itu kayak dalam kompleks terus paling ujung, pokoknya paling susah didapat lah. Wow. Tapi itulah istilahnya power of social media. Power of social media. The power of social media. Iya. Pasti kayak tiba-tiba waktu kita baru buka nih, baru jualan ke tetangga, terus tetangga tuh mulai responnya bagus. Terus langkah kedua buka di awalnya bagus di rumah kan. Terus jadi ya waktu di rumah itu waktu awal-awal pertama tetangga responnya bagus. Terus lama kelamaan pembeli mulai banyak yang datang sampai pokoknya membludak lah. Di situ mulailah tetangga kayak resah karena kan motor sampai parkir di depan rumah-rumah tetangga, jadi di situ jadi padat ya. Iya benar. Jadi kayak rame banget lah waktu itu hari di rumah. Jadi setiap hari kayak ada acara. Jadi tetangga kayak ribut, resah lah. Oke. Tapi kalau boleh tahu, sebelum booming nih, sebelum jadi rame di kompleknya, jadi banyak yang datang, itu titiknya apa sih? Tiba-tiba kok berubah nih? Tadinya aku cuma mau testing kasih makanan ke tetangga, udah oke, buka di depan rumah pun rumahnya nggak terlalu strategis, ibaratnya bukan di jalan raya gitu kan. Tapi terus
Iya, di dalam kompleks, benar. Jadi rame nih yang order, itu titiknya kapan? Ingat nggak? Ingat, itu hari saya ingat banget waktu jalan 3 sampai 4 bulan. Iya. Jalan bulan ketiga sampai bulan keempat itu pokoknya mulai sempat ada pikiran, wah untung nggak nih, untung nggak ya, sampai ada kayaknya udah deh jualan yang lain lagi, sempat ada pikiran begitu. Tapi saya selalu yakin kalau memang semuanya butuh proses. Jadi saya jalani terus itu hari juga ada dukungan dari ibu selalu bilang jalankan saja, pasti semua itu ada titik terangnya nantilah. Nah, alhamdulillah saya selalu tanamkan itu yang ibu bilang ke saya sampai saya bisa di titik ini sekarang. Jadi ternyata begitu 3-4 bulan itu yang dilakukan posting-posting di sosial media, lalu iya itu terus, pokoknya stop ngeposting terus-terusan itu waktu itu ya, bener-bener tanpa terus promosi lewat digital marketingnya ya, di online juga. Iya. Wah, luar biasa ya. Terus dari situ baru akhirnya mungkin titik pertama yang paling membuat kita memorinya paling inget banget itu waktu laku kan. Itu karena dari kita udah merah gitu, udah hampir aduh kayaknya ganti yang lain aja deh gitu. Terus tiba-tiba ternyata berhasil nih untuk yang pertama kalinya gitu. Terus titik kedua itu adalah saat kita mau rekrut reseller pertama kita. Wah, itu kayaknya paling juga tuh kayaknya tuh. Itu ceritanya. Iya, benar. Jadi sebelum kita membuka kayak reseller gitu, sebenarnya awalnya kita pertama tidak mau membuka kayak franchise gitu, tapi sering berjalannya waktu, saya selalu mengikuti kayak seminar-seminar, sering membaca buku-buku begitu. Terus saya kepikiran, kayaknya kalau memang kita mau mengembangkan bisnis, kalau mau membuat bisnis besar, memang harus berani untuk menerima investor lah kayak gitu, atau franchise. Kita harus berani membuka franchise. Tapi pada saat itu saya juga masih kayak memikirkan bagaimana sistemnya, bagaimana caranya supaya ini franchise-nya nyaman sama kita. Itu waktu tahun-tahun masuk tahun kedua lah, waktu saya sempat berpikiran untuk membuka franchise. Wah, itu kalau boleh tahu di posisi waktu terpikirkan buat franchise di tahun kedua itu di Makassar sendiri sudah berapa cabang? Karena kan kalau saya baca di Makassar sendiri masih dikelola sendiri kan, yang franchise-nya di luar Makassar. Iya, benar. Nah, dari satu gerai kalau rumah sendiri, lalu next-nya kedua resellernya ke mana waktu itu? Franchise-nya. Gerai kedua di Makassarnya. Oh, gerai kedua kan awalnya di rumah, terus gerai kedua itu kita buka ada di Jalan Hertasning namanya di Makassar. Pokoknya kita membuka cabang itu, misal kita sudah tidak bisa menampung pembeli, terus kita buka lagi, terus kita buka tidak bisa lagi menampung pembeli, kita buka lagi. Bukan semata-mata kayak membuka, bukan. Pokoknya kalau kita sudah tidak mampu membendung pembeli, kita buka lagi. Biar biar pembelinya terbagi ke outlet lain, biar orang juga nunggunya nggak lama. Iya. Jadi buat para pendengar kita juga ini penting banget karena kita dari awal tuh jangan langsung sekali belum ada pembelinya langsung buka 5 cabang, 4 cabang. Iya. Tapi benar, karena kita kan belum tahu juga, kita juga belum punya marketnya. Betul. Terus dari situ di Makassar sampai berapa besar sampai terpikirkan kayaknya aku harus nyoba langkah yang sebelumnya aku nggak pernah ambil deh, yaitu franchise itu. Mesti ya tanda petik mesti benar, pajaknya mesti benar gitu kan, itu kan. Iya, benar iya. Itu sampai di berapa cabang? Jadi baru masuk ke itu. Waktu itu hari kita pribadi sudah punya sekitar 8 cabang. Terus kita membuka franchise yang pertama itu ada di daerah Sulawesi atau apa tuh? Dari Luwu, itu di Masamba. Wow, itu aja udah mulai jauh ya dari lokasi awalnya ya sudah. Iya, jauh banget. Menarik banget. Terus yang lebih menariknya lagi adalah setelah di Makassar udah jadi, ternyata punya impian juga untuk mengembangkan ke Jakarta gitu ya. Kalau biasanya brand lokal di Jakarta dan ke kota-kota kecil, ke kota-kota sekitarnya, tapi ini malah kebalikannya gitu ya. Dari Makassar ke Jakarta waktu itu. Iya, karena waktu itu hari saya berpikiran
yang di Makassar kebanyakan kan brand-brand luar yang masuk. Contoh lah kayak yang punyanya artis itu yang masuk di Makassar. Nah, di situ saya berpikiran, saya juga sempat diskusi sama teman-teman. Saya bilang kok yang brand dari luar masuk itu yang di support, kenapa bukan kita ini yang brand asli Makassar yang disupport untuk ekspansi keluar. Nah, pada saat itu saya sudah diskusi sama teman-teman, terus saya menemukan titik terangnya, terus saya memberanikan diri untuk membuka cabang pertama di Jakarta. Wow. Karena sebelumnya udah pernah ke Jakarta untuk apa, misalnya studi ke Jakarta atau nginep ke Jakarta? Iya, kebetulan memang saya punya beberapa keluarga di Jakarta, dan memang banyak juga keluarga-keluarga yang menyarankan, bilang kayaknya bagus buka di sini. Ya, paling enggak kalau orang Makassar atau kayak istri saya orang Manado ada satu marga lah ya, gitu. Jadi ada saudaranya di. Iya. Banyak. Iya. Tapi tetap aja rasa deg-degannya itu besar juga ya. Aku mau buat. Oh iya pasti. Nih yang iya. Karena kan kita kan belum tahu wah di sana kayaknya laku nggak nih, atau di sana ada yang suka nggak ya, karena kan pasti beda-beda setiap kota, seleranya orang beda-beda pasti. Oke. Terus waktu sampai Jakarta gimana pengalamannya buka cabang di Jakarta? Jadi sebenarnya waktu cabang pertama itu yang di Jakarta itu sebenarnya franchise. Nah tapi kita juga sebenarnya tidak membiarkan orang buka franchise kalau misal kita tahu lokasi ini apa ya, ekonominya kayak kurang ataupun kayak tidak memungkinkan untuk laku, pasti kita tidak menyarankan untuk membuka. Tapi kalau kita sudah survei lokasi tersebut yang dia membuka, pasti kita kasih jalan. Wow, berarti memang iya, karena dalamnya nih si franchising-nya ya baru ke Jakarta. Iya, survei lokasinya kira-kira. Iya. Untuk dia buka franchise itu. Oh iya. Mengenai Piscok Super ini sebelumnya kita sempat kelewatan waktu itu arloji yang dijual 500.000 itu. Oh iya. Tadi kita belum ngomongin tuh kayaknya. Coba putus tadi. Yang arloji yang kan sempat ada waktu awal Piscok Super ini jual arloji kan. Iya. 100.000 itu sebetulnya. Oh iya benar. Jadi itu hari kan usaha ikan bangkrut, usaha baju-baju ikan bangkrut. Jadi pokoknya saya dalam hidup saya merasakan yang apa ya, kayak ada di titik nol lah, yang pokoknya mau makan susah, mau bergaul susah karena tidak punya uang. Nah di situ yang juga saya 1% pun modal ke orang tua, karena saya pikir sudah sangat banyak lah biaya yang saya keluarkan untuk biaya sekolah ataupun apa. Nah di situ yang saya punya memiliki harta cuman jam tangan. Nah di situ saya berpikir saya berpikir bagaimana ya caranya saya mendapatkan modal biar bisa membuat. Sebenarnya Piscok ini sudah lama ya mau saya eksekusi, cuman terkendala di modal. Nah itu hari saya melihat peluang ada di jam tangan saya, wah kayaknya bisa ini saya jualin jam tangan, terus saya membuka bisnis. Nah terus saya pasarkan, terus laku. Itu hari lakunya 500.000 jam tangan, saya ingat sekali tuh 500.000. Terus saya dari uang 500.000 ini saya belilah bahan, terus dari contoh saya beli bahan 500.000, terus saya jual lah ini bahannya dari uang 500.000 ini. Terus dari hasil modal 500.000 ini kembali sekitar 700. Nah, uang 700.000 ini saya membelikan modal lagi. Terus saya putar bisa sampai 1 juta, pokoknya begitu terus. Sampai saya menikmati hasil, pokoknya saya menikmati hasil itu di tahun-tahun kedua, baru saya bisa beli mobil, beli barang-barang lah. Oke. Wah, biasa banget ya. Dan ternyata bergabung ke jasa pengiriman ojol tadi itu sempat udah marketing dulu menggunakan sosial media ya sampai booming dulu, baru bergabung ke jasa pengirimannya ya. Iya. Karena kan sebenarnya awalnya saya sendiri tidak minat ya bergabung kayak gitu-gitu, cuman saya sendiri kewalahan kayak mengantar sana sini, sampai pernah ada di suatu hari
Jadi saya mengantarkan, cara saya mengantar itu langsung contoh lah, ada 3 orang yang order. Jadi saya ambil orderan 3-3 ini. Terus di orderan pertama ada di jalan ini, ada orderan kedua ada di jalan ini, kan beda-beda. Dan itu hari bisa dibilang lumayan jauh lah. Nah terus saya antarlah ke rumah alamat yang nomor 1 ini. Nah terus itu hari hujan. Tapi saya pikir kalau saya berteduh kayaknya customer saya kelamaan nunggu. Jadi itu hari saya saya beranikan untuk hujan-hujan, iya, untuk mandi-mandi hujan, untuk antar pesanan ini. Jadi saya bawa lah ke orderan yang pertama. Terus saya hujan-hujan nih, terus selesai saya orderan kedua. Sampai ketiga, saya baru sadar, oh ternyata baju saya kering. Yang tadinya basah, karena saya di jalan terus sampai kering di badan. Nah, di situ saya rasakan, wah, susah ya cari uang. Nah, di situlah kayak saya ada rasa sedih, bangga, bahagia, pokoknya campur aduk lah. Wah, luar biasa banget. Terus dari situ, sampai berkembang ke Jakarta, cabangnya sudah makin banyak. Ada kendala nggak sih? Kalau di ini kan berbeda dengan orang di kota lainnya gitu. Katakanlah di Jakarta atau sekarang bahkan saya lihat ya ada di Papua juga ya, di Timika ya salah satunya ya. Ada. Iya. Dekat-dekat ini udah mau opening. Sedangkan jualannya kan ternyata Piscok Super juga mengandalkan sosial media juga kan? Iya. Ada apa? Coba diulang tadi sempat putus. Ya, nah, tadi di jualan Piscok Super itu kan ada di berbagai kota, di Jakarta, ada di Makassar, sampai ada juga yang di kota-kota lainnya, salah satunya seperti di Timika. Iya benar. Tapi karakter orangnya kan beda nih, nggak semuanya mirip seperti pembeli yang ada di Makassar. Nah, itu gimana sih cara menyikapinya gitu? Terus sosial medianya tetap dipakai juga atau udah nggak dipakai misalnya di kota-kota lain juga? Kalau sosial media sendiri tetap dipakai pastinya, karena kan sekarang itu Instagram kan mempunyai fitur Instagram Ads. Nah di situ kan kalau kita memasang iklan di Instagram, kita kan bisa menentukan lokasinya di mana, mau di kota mana dipasarkan iklan ini. Nah saya lebih memanfaatkan Instagram. Contoh misalnya saya mau membuka cabang di Jakarta. Karena kan pasti sebelum kita membuka cabang, kita kan harus posting kayak contohnya kayak coming soon atau misalnya tanggal grand opening. Nah di situ kan otomatis kalau setiap grand opening kita kan pasti mengadakan promo, apakah itu buy one get one atau pokoknya diskon. Nah pasti sebelum kita melakukan grand opening, pasti kita memasarkan dulu di kota tersebut dengan fitur Instagram Ads ini. Jadi kita kan biasanya ya ada radiusnya. Iya benar. Luar biasa banget nih, contoh yang bagus banget teman-teman, bahwa bisnis offline itu ditunjang dengan digital marketing yang tepat, itu malah bisa bagus ya. Jadi berarti sebenarnya iya sekarang zaman sekarang enak sekali kalau kita mau membuat bisnis, karena kan sekarang ada GrabFood, ada Gojek, ada Instagram, ada Facebook, itu kan semua menunjang banget ya kalau bisa dibilang. Jadi nggak hanya mengandalkan traffic dari orang yang lewat aja di sekitar situ, tapi juga kita secara aktif. Iya, benar. Luar biasa. Oke, nah Abi sendiri kalau di tahun ini, di tahun 2020 ini, Piscok Super ini targetnya ingin kemana sih? Kalau Piscok Super sendiri targetnya sama seperti target awal, mau ekspansi ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Wah. Karena kan kalau sekarang baru di Jakarta ya, yang di luar kota selain Sulawesi. Baru di Jakarta, insya Allah kita mau buka ekspansi nanti ke seluruh kota yang ada di Indonesia. Oke. Kalau yang Timika itu di daerah Sulawesi juga ya? Timika bukan, itu di Papua. Kan itu. Oke, berarti. Iya, tapi Papua belum grand opening. Mungkin sekitar bulan-bulan depan atau 2 bulan ke depan lah. Karena ada virus ini. Ya. Jadi semua pekerjaan terskip. Iya. Untungnya memang tertolongnya karena marketingnya ini betul-betul dari Instagram Ads, dari menggunakan sosial media. Jadi tetap bisa mencapai si calon pembelinya ini ya, nggak betul-betul berhenti sampai. Iya. Karena saya juga dengar. Iya, benar. Bisnis yang sekarang ini hanya mengandalkan offline aja, itu mengalami kesulitan yang besar banget kan untuk marketing bisnisnya dia. Iya, benar. Nah, yang saya tahu juga Piscok Super ini ternyata semua cabang-cabangnya itu juga aktif ya di sosial media ya. Jadi memang dia disarankan, dianjurkan untuk merawat sosial medianya juga ya. Atau jadi di setiap contoh misalnya ada franchise, pasti kita memberi edukasi dulu, misalnya bagaimana cara
mengelola Instagram, bagaimana cara memasarkan, bagaimana cara marketingnya. Jadi bukan seolah-olah orang membayar sekian terus disuruh buka, bukan. Kita selalu kasih feedback lah. Kita selalu kasih pengetahuan juga ke orang gitu. Wah, luar biasa banget ya. Ini saya nggak kepikiran sih, Abi ini datang dari betul-betul nol banget gitu ya, jualannya dari rumah, bener-bener modal 500.000. Iya, benar. Yang sekarang ini gitu. Kalau bisa ngelihat ke zaman dulu nih, iya, saya saja nggak sangka. pasti nggak nyangka banget ya bisa sampai ke titik yang sekarang ini gitu. Iya, benar. Nah, Oh iya, benar jadi banget. bisa ngelihat juga perjalanannya Abi, terus aja dijalanin, dan teman-teman bisa juga ya, nggak menutup kemungkinan siapapun kita ya, jangan ada teman-teman itu yang Iya. Aku nih cuma lulusan misalnya kuliahan atau SMA gitu kan, itu nggak jadi Iya, benar. prestasi gitu. Atau teman-teman lainnya, Bukan, iya. aku nih cuma dari daerah mana, aku cuma dari Cirebon, aku cuma dari Sumatera gitu ya, itu nggak membuat kita Iya. untuk jadi sukses gitu ya. Betul banget. Nah, kalau ada 3 pesan dari Abi sebelum kita menutup sesi kita yang sekarang ini, kira-kira ada pesan apa sih buat teman-teman? Pertama, yang mungkin mereka ini sekarang karyawan, tapi mereka pengen punya bisnis. Iya. Karena kalau karyawan itu kan nanti Pak, mereka juga akan pensiun dan akan buka bisnisnya sendiri kan. Iya. Lalu juga kalau Iya, benar. teman yang SMA, mau lulus SMA, tapi yang seperti Abi juga, yang dulu kayaknya Iya. banyak nih pengennya jadi pebisnis deh. Ada nggak sih 3 pesan Iya. buat mereka? Kalau menurut saya yang pesan pertama itu jangan terlalu banyak membuang waktu. Pokoknya setiap ada peluang lah harus diambil, karena kan biasanya ada peluang, oh kayaknya nanti deh. Kalau menurut saya apapun peluang itu harus diambil dulu. Nah, yang kedua pesan saya perbanyak skill. Karena sering berjalannya waktu pasti semakin kesini semakin skill ini pasti dibutuhkan. Nah, dan pesan yang ketiga, pokoknya semua bisnis yang mau dijalankan ataupun pekerjaan harus selalu dilakukan dengan senang hati, harus selalu mengikuti passion. Terus jangan terlalu lama di zona nyaman lah. Itu yang paling intinya. Oke, luar biasa banget ya. Jadi pesan saya juga buat teman-teman ini, contohnya Abi betul-betul bisa dari nol sampai bisa sekarang berkembang. Dan dari saya buat mudah-mudahan nggak hanya bisa jadi brand Makassar yang se-Indonesia, tapi kalau bisa nanti bisa luar negeri mewakili Indonesia juga ya. Insya Allah, Insya Allah benar. Nah, kalau boleh di-sharingkan mungkin Instagramnya Abi apa, supaya teman-teman juga bisa lihat-lihat Piscok Super. Kalau Instagram bisnis ini @Piscok Super ya. Oke, jadi buat teman-teman yang penasaran, Piscok Super disambung semuanya. Mudah-mudahan sukses terus buat Abi. Thank you udah sharing-sharing di Instagram live kita dan udah berbagi inspirasi dengan teman-teman. Iya, makasih banget. Thank you Abi. Terima kasih. Iya, makasih.